Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifai Tambunan, kelas 14, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan, ya. Kedudukan sunnah terhadap Al-Quran sekurang-kurangnya itu ada 3 bagian. Yang pertama, sunnah sebagai takkid penguat Al-Quran. Yang kedua, sunnah sebagai penjelas Al-Quran. Dan yang ketiga, sebagai musyar'i, pembuat syariat. Penjelasan sunnah terhadap Al-Quran dapat dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, penjelasan terhadap hal yang global. Yang kedua, penguat secara mutlak. Dan yang ketiga, sunnah sebagai tahsis terhadap dalil-dalil Al-Quran yang masih umum. Ya, sunnah berdaya hukum. Dari satu segi, sunnah adalah segala apa yang dikatakan Nabi, diperbuat Nabi, atau yang diakui Nabi. Umat dituntut untuk mengikuti semua hal dari sunnah Nabi tersebut. Di antara sunnah tersebut, ada yang tidak mesti diikuti oleh umat. Di antaranya, sunnah bukan tasyri atau sunnah yang tidak berdaya hukum, yaitu sunnah yang tidak harus diikuti dan tidak mengikat. Ya, sunnah bukan tasyri tersebut itu dibagi ada 3 bagian macam. Yang pertama, ucapan dan perbuatan Nabi yang timbul dari hajat insani dalam kehidupan. Yang kedua, ucapan perbuatan Nabi yang timbul dari pengalaman pribadi. Dan yang ketiga, ucapan dan perbuatan Nabi yang timbul dari tindakan pribadi dalam keadaan dan lingkungan tertentu. Ya, yang terakhir adalah semua yang dinukil dari Nabi dalam 3 bentuk, ya. Sunnah tasyri atau sunnah yang berdaya hukum yang mengikat untuk diikuti itu juga ada 3 macam bagian, ya. Yang pertama itu adalah ucapan dan perbuatan yang muncul dari Nabi dalam bentuk penyampaian ucapannya gitu. Yang kedua, ucapan dalam perbuatan Nabi yang timbul dalam kedudukannya. Yang ketiga adalah ucapan dan perbuatan Nabi dalam kedudukannya sebagai hakim atau qadhi gitu. Ya, sunnah berdaya hukum secara garis besarnya mengandung beberapa bidang. Di antaranya ada 3 bagian bidangnya. Yang pertama itu adalah akidah, yang kedua adalah akhlak, yang ketiga adalah hukum-hukum amaliyah. Ya, itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.